Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Wa khususan terutama yang kami hormati guru kita bersama yang hadir bersama kita di sini, Sayyidil Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya, hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamunah, dan juga Al-Habib Ahmad As-Sagaf, hafizahullah wa ra'ah, segenap para alim ulama, para asatidah, dan juga segenap para tokoh masyarakat dan perwakilan dari pemerintahan, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsamunakum. Segenap para hadirin yang kita hadir di sini semua insyaallah dengan niat mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita semua mengetahui tidaklah seorang hamba diizinkan lisannya untuk menyebut Rasulullah, untuk bersalawat kepada Rasulullah, atau tergetar hatinya untuk mengingat Rasulullah, melainkan Rasulullah dahulu yang sudah mengingatnya, melainkan baginda dahulu yang sudah menyebutnya. Cinta dari Rasulullah yang bermula dari Rasulullah kemudian tersalurkan ke kita cinta itu, barulah bisa kita mencintai Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah dahulu yang telah mencintai kita, tak akan bisa hati ini tergetar untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala menceritakan perihal itu di Al-Quran dalam firman-Nya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ia sang Nabi mencintai mereka, para umat. Kemudian dari cinta itu timbullah wa yuhibbunah, dan mereka pun akhirnya bisa mencintai Rasulullah. Kalau bukan karena cinta yang bermula dari Rasulullah, maka tak akan diizinkan seorang pun untuk menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita berada di majelis yang penuh dengan rahmat ini insyaallah. Majelis yang sebagaimana tenar di dunia, tapi lebih tenar lagi, lebih viral lagi di alam akhirat, di alam langit, di alam malaikat. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, daim al-ifdal azim al-nawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal al-Badr al-Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat hidayat dan taufiknya, nikmat al-Islam wal iman, wa kafa bihima min ni'mah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nikmat berkumpulnya kita di majlis yang dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana baginda senantiasa membalas dengan kebaikan. Kalau seandainya kita membaca di sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dan senantiasa membalas orang-orang yang berbuat buruk kepada Rasulullah, baginda membalas mereka dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yasfah, memaafkan, memberikan karunia kepada mereka. Itu perihal baginda ketika diperlakukan dengan buruk oleh beberapa dari umatnya. Kita mendengar suatu peristiwa, dahulu ada seorang sahabat yang tadinya dia masuk Islam hanya berpura-pura. Kemudian ketika di Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW sedang melakukan tawaf, maka orang itu bertekad untuk membunuh Rasulullah. Dia meletakkan racun yang sangat berbisa di pisaunya, dan dia tawaf di belakang Rasulullah. Ketika itu dia melihat kanan dan kiri mulai orang lengah. Dia bertekad untuk mengeluarkan pisau itu dan menusuk Rasulullah dari belakang. Namun ketika dia mengambil pisau itu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berbalik dan berkata kepadanya, "Madza haddatsatka bihi nafsuk?"
wahai fulan, apa yang ada di hatimu? Dia berkata, la ya Rasulullah, inni azkurullah. Enggak ya Rasulullah, aku hanya berzikir. Baginda meneruskan tawafnya. Dia pun mendekat lagi ke baginda. Setelah beberapa lama, ketika dia melihat situasi agak reda, orang pada sibuk dengan tawafnya masing-masing, dia bertekad untuk mengeluarkan pisaunya lagi. Ketika itu baginda pun berhenti dan melihat, wahai fulan, mada haddatsatka bihi nafsuk? Apa yang ada di hatimu wahai fulan? Enggak ya Rasulullah, aku hanya berzikir. Baginda membiarkan. Kemudian baginda meneruskan tawafnya. Di kali ketiga, ketika orang itu bertekad untuk membunuh baginda, langsung Rasulullah berkata, ya fulan, ma haddatsatka bihi nafsuk? Wahai fulan, apa yang ada di hatimu? Dia berkata, enggak Rasulullah, aku hanya berzikir. Langsung Rasulullah meletakkan tangannya di dada orang itu dan membacakan dada orang itu. Ketika itu masuklah cahaya Islam ke hati orang itu, dan dia berkata, yang tadinya muka Rasulullah adalah muka yang paling kubenci, namun setelah diletakkan dada baginda, diletakkan tangan baginda ke dadaku, menjadilah muka itu muka yang paling kucintai. Yang tadinya kota Madinah itu kota yang paling kubenci, namun sekarang jadilah kota Madinah itu kota yang paling kusukai. Itulah ya ikhwan, bagaimana baginda membalas orang yang bertekad untuk membunuhnya. Membalas dengan pemaafan, dengan kasih sayang, dengan doa yang akhirnya orang itu mendapatkan hidayah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana gerangan kalau seandainya orang yang hidupnya dipenuhi dengan cinta Rasulullah? Lalu bagaimana gerangan orang yang tidaklah dia melangkah ke tempat ini melainkan untuk pengagungan kepada Rasulullah? Tidaklah dia gerakkan lisannya melainkan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda akan diam sahaja? Pasti baginda akan membalas dengan kebaikan yang tidak bisa kita gambarkan. Tidaklah tergambar ma yakhtur 'alal bal apa yang akan kita dapatkan ya ikhwan dari majelis yang seperti ini. Namun angkat himmatmu, besarkan semangatmu. Jangan hanya datang majelis karena berkumpul dengan teman atau mendapatkan konsumsi. Dan angkatlah himmahmu. Tekad kita hadir di majelis seperti ini, mudah-mudahan kita juga akan berkumpul seperti ini di mahsyar kelak bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan masuk surga bersama Rasulullah. Walaysa dzalika 'ala Allah biba'id. Kalau diceritakan pernah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah terjadinya perang Khaybar, datanglah Al-Abbas. Ya Rasulullah, beliau berkata, ya Rasulullah, idzan li an amta bihaq. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Baginda berkata, qul ya ammah la yahfuzillahu faka. Katakanlah wahai paman, silahkan memuji. Dan langsung dikasih ganjaran. La yahfuzillahu faka. Semoga Allah tidak merontokkan gigimu. Dikasih doa sama Rasulullah. Apa yang terjadi? Mulailah Al-Abbas bin Abdul Muttalib memuji Rasulullah dengan qasidah yang ma'ruf. Min qabliha tibta fi dhilal fi mustawda'in haythu yukhsafu al-waradu thumma habatta al-bilal la basharun anta wala mudghatun wala 'alaqu bal nutfatun tarkabu as-safina ila akhir al-abyat yang ma'ruf itu. Wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa ba'at bi nurikal ufuq. Dan abiat itu ikhwan, di situ Al-Abbas menceritakan bagaimana peristiwa kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang nanya semenjak kapan dibuatnya maulid, emang Rasulullah pernah maulidan? Jawabannya iya, Rasulullah pernah maulidan. Dan maulid itu ada di zaman Rasulullah. Memang maulid itu apa sih? Maulid adalah membaca peristiwa kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Abbas menceritakan bagaimana peristiwa kelahirannya Rasulullah di abiyat yang beliau karang, yang beliau bacakan di hadapan Rasulullah langsung, dan Nabi tidak mengingkari. Bahkan Nabi mendoakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu ya ikhwan. Sayyidah Aisyah dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan pernah suatu hari Sayyidah Aisyah
berada di rumahnya, sibuk dengan pekerjaannya. Ketika itu dia melihat baginda Nabi SAW lagi ngapain? Lagi nyapu. Dalam riwayat itu kana yaqumul manzil, artinya menyapu. Itulah Rasulullah, Rasulullah nyapu sendiri di rumahnya. Dalam riwayat yang lain kana yahlibu syatah, Rasulullah memerah susu dari kambingnya sendiri dengan tangannya. Rasulullah menjahit bajunya sendiri, itulah Rasulullah. Ketika Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah yang sibuk nyapu, kemudian tercucur keringat dari wajah Rasulullah yang sangat indah, ikhwan, keringat itu. Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, ma ajmalak, alangkah indahnya geranganmu ya Rasulullah, alangkah indahnya keringat yang tercucur di dahimu ya Rasulullah. Ikhwan, keindahan itu sempurnanya ada di Rasulullah, dan keindahan itu tidak pernah terpisah dari muka Rasulullah. Kalau seandainya zaman sekarang ada orang yang keren, yang ganteng, sekeren-kerennya orang di zaman ini, pasti keindahan mukanya itu kadang-kadang hilang darinya. Paling enggak kalau dia lagi ngantuk dan muak. Nah, ada orang ganteng nih, lagi nguap, ente foto, ganteng nggak jadinya? Hilang gantengnya, jadi lucu mukanya. Namun Rasulullah, keindahan muka Rasulullah tak pernah terpisahkan dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menguap. Wa ma tasa'aba ghattun fi madaz zamani, begitu ikhwan. Orang kalau ganteng masuk kamar, matiin lampu, kelihatan nggak gantengnya? Nggak kelihatan, gelap. Tapi kalau Rasulullah dalam kegelapan yang luar biasa, digelap gulita, tetap wajah Rasulullah bisa terlihat terpancar cahaya dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itulah keindahan wajah Rasulullah yang tidak pernah terpisah dari wajahnya. Sayyidah Aisyah melihat keindahan wajah Rasulullah, kemudian dia takjub. Syuh ikhwan, dikatakan yang ma'ruf dengan keindahan wajah adalah Nabi Yusuf. Semua mengetahui perihal Nabi Yusuf dan bagaimana Siti Zulaikha tergila-gila dengan keindahan Nabi Yusuf. Ketahuilah, Allah Ta'ala menurunkan keindahan muka ke muka bumi ini 100. Nabi Yusuf mendapatkan 0,3%, sepertiga dari 1, ya, bukan dari 100. Kemudian 0,6-nya dibagi-bagi ke semua makhluk. Kemudian 99 dari 100 diberikan ke Nabi Muhammad SAW. Dari 100% itu ikhwan, 99-nya ada di wajah Nabi Muhammad. Yang satunya itu dibagi-bagi baru. Sepertiganya buat Nabi Yusuf, 2/3-nya buat yang lain. Begitu ikhwan. Jadi luar biasa alangkah indahnya Rasulullah SAW. Rugi bagi orang yang hidup di dunia ini, dia melewati hari demi hari. Dan sayang sekali kalau seandainya dia sudah tua, umurnya sudah kepala 3, kepala 4, namun belum sempat dia lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Celaka mereka orang yang dikatakan ketika malaikat Israel menjemputnya, namun dia belum kenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau nggak kenal dengan nabimu di dunia, kalau engkau nggak mengetahui bagaimana sosok muka nabimu di dunia, bagaimana mungkin engkau akan mengenalinya di padang mahsyar nanti? Padahal satu-satunya sosok yang bisa menyelamatkanmu di padang mahsyar adalah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah wajah nabimu, banyaklah bersalawat kepada nabimu. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita untuk bisa melihat Nabi Muhammad SAW paling tidak di mimpi kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Aisyah tadi ketika melihat keindahan keringat Nabi SAW, ia berkata, ya Rasulullah, law ra'aka Abu Kabir al-Hudhali lakunta ahagga bigaulih. Ya Rasulullah, kalau seandainya itu penyair jahiliyah dulu yang namanya Abu Kabir al-Hudhali, dia melihatmu, niscaya engkaulah yang patut untuk mendapatkan syairnya. Baginda berkata, wa madza qala Abu Kabir al-Hudhali? Emang apa yang dikatakan Abu Kabir al-Hudhali? Qalat Sayyidah Aisyah, dia berkata, wa mubarra'an min kulli ghubbari haydatin wa fasadi murdi'atin wa da'in miryali wa idza nadarta ila asirati wajhihi barakat kabarjir 'aridil mutahallili. Inilah sosok seseorang yang suci, murni semua nasabnya.
yang terlepas dari segala kekurangan. Dan bila mana engkau memandang tampan daripada wajahnya, engkau dapatkan bagaikan pedang yang bersinar di bawah terik matahari. Kalau seandainya engkau punya pedang dan engkau letakkan di bawah terik matahari, bagaimana pantulan matahari di pedang itu? Begitulah cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa hakadha ikhwan. Ketika itu suatu pujian dari Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Apakah Nabi diam? Baginda langsung datang ke Sayyidah Aisyah dan mencium Sayyidah Aisyah di keningnya. Kemudian baginda berkata, "Jazakillah khair ya Aisyah, ma sarurti minni kasururi minki." Semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan wahai Aisyah, sebagaimana engkau senang denganku, aku pun senang denganmu. Suatu manggabah, suatu kedudukan yang luar biasa Sayyidah Aisyah dapatkan berkat apa? Berkat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, Pak. Para sahabat banyak sekali di kalangan mereka yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah. Sampai-sampai seorang Al-Hafidh Al-Allamah Ibn Maddah mengarang kitab namanya Minahul Midah. Beliau mengumpulkan berapa sih sahabat yang membuat syair-syair memuji Rasulullah. Beliau dapatkan 129 sahabat yang memuji Rasulullah dengan syairnya ataupun nasrnya. Begitu ikhwan. Ini kalangan sahabat. Kalau kita lihat di generasi yang setelahnya, para tabi'in dan para tabi'in dan terus, mereka senantiasa menjadikan pujian kepada Rasulullah da'buhum wa adatuhum wa ibadatuhum. Mereka beribadah dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan kita untuk bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan itulah hendaknya kalian bergembira. Siapa gerangan rahmat Allah? Ia adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bergembiralah dengan Rasulullah. Huwa khairum mimma yajma'un. Ketahuilah, kegembiraanmu kepada Rasulullah itu lebih baik, lebih agung, lebih mulia dari apa yang orang-orang kumpulkan dari perihal duniawi yang fana ini, ikhwan. Wa hakadha. Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani sampai mengarang kitab yang 4 jilid ya ikhwan, Al-Majmu'ah An-Nabhaniyah. Di situ beliau mengutarakan, menukil syair-syair dari zaman sahabat sampai zaman beliau, kira-kira 200 tahun yang lalu atau 150 tahun yang lalu. Artinya apa? Di tiap-tiap generasi kita mendapatkan sosok ulama yang menjadi rujukan di zaman itu. Mereka senantiasa menjadikan kebiasaannya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kemuliaan, kalau engkau mau menjadi mulia, maka carilah nisbah, carilah ikatan kepada Rasulullah. Kalau kita melihat ikhwan, perihal zaman dan perihal tempat, apakah zaman semuanya sama? Oh tidak. Kita mengetahui bulan Ramadan bulan paling mulia, iya enggak? Kita mengetahui malam Jumat malam yang paling mulia di malam-malam yang seminggu itu. Zaman itu ada mulia dan ada yang biasa. Tahu nggak? Malam apa yang paling mulia? Apakah malam Lailatul Qadar? Bukan. Malam Isra Mi'raj juga bukan. Ulama berkata malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berkat malam itu terpancarlah kemuliaan di malam-malam yang lain. Al-Imam Al-Baihaqi mengarang kitab namanya Fadailul Awqat. Di situ beliau menerangkan waktu-waktu yang mulia yang semua itu akan bermuara ke nisbat alaqah, hubungan kepada Nabi Muhammad SAW. Makin kuat hubungan waktu itu dengan Nabi Muhammad, maka makin menjadi mulia. Oleh karena itu malam kelahiran Nabi Muhammad menjadi malam yang paling mulia karena ada hubungan khusus ke Rasulullah. Itu perihal waktu. Perihal tempat, perihal makan, tempat. Apakah tempat sama kemuliaannya? Oh lain. Kita semua mengetahui Mekah kota yang mulia, Madinah kota yang mulia, masjid lebih mulia daripada yang lain. Betul, iya betul. Nah tahu nggak tempat di alam semesta ini yang paling mulia di mana? Apakah di langit? Oh enggak. Di arsy? Bukan. Sepakat ulama, biijma'il ulama. Tempat yang paling mulia di alam semesta adalah kuburannya Nabi Muhammad SAW. Wahakala Imam Suyuti sampai mengarang kitab namanya Uddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Di mana sih tempat-tempat yang mulia? Sekiranya kalau kita doa mustajab di situ, beliau sebutkan banyak
tempat yang di akhir cerita beliau berkata semua ini menjadi mulia karena mempunyai alaqah, mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Makin erat hubungan tempat dengan Nabi Muhammad, makin menjadi mulia, dan itulah sebab kuburan Nabi menjadi tempat yang paling mulia. Wahakala. Kalau engkau mau kemuliaan yang abadi, ada kemuliaan yang palsu, ikhwan. Ada kemuliaan yang sementara. Sekarang kau dimuliakan, namun sekian waktu lagi kau akan dilecehkan. Yang kemuliaan kayak gitu nggak usah dicari, nggak usah dipandang, akan sirna sementara. Kalau mau kemuliaan, carilah kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang nggak ada kata mantannya. Engkau mulia di dunia, mulia di padang mahsyar, mulia di akhirat. Nah, kemuliaan itu yang sepatutnya engkau cari. Dan ketahuilah kemuliaan seperti itu bermuara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah cari ikatan kepada nabimu. Kenalilah nabimu di dunia sebelum di akhirat. Carilah kebersamaan dengan nabimu. Bagaimana kita mencari kebersamaan dengan Rasulullah? Lahirkan Rasulullah. Lahirkan Rasulullah di hatimu dahulu. Kemudian lahirkan Rasulullah di dirimu. Lahirkan Rasulullah di rumahmu. Lahirkan Rasulullah di masyarakatmu. Menjadilah engkau dari sekarang bersama Rasulullah di semua perbuatanmu. Insya Allah akan bersama baginda. Ketika insya Allah datangnya malaikat Israel mencabut nyawa kita, harapan kita semoga Rasulullah berada di samping kita, mentalginkan kita. Ikhwan, itulah harapan kita. Amin insya Allah. Yang dengan kebersamaan itu kita akan bersama dengan baginda di padang mahsyar, kemudian di akhirat dan masuk surga bersama baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa al khair sallallahu alaihi wa wafiqna Allahumma al khair wa a'inna alaihi barakallahu fi hadzal majma'. Semoga Allah memberkahi kita dalam perkumpulan ini. Semoga Allah taala membangunkan rumah yang istimewa untuk Nabi Muhammad di hati kita. Nah, semoga juga Allah taala membangunkan rumah yang istimewa di hati Nabi Muhammad untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ajir 'ainahu bina wa bani lana manzilan fi qalbihi wa bani lahu manzilan fi qalbina wa hamil ruhahu syarifa ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.